Inna sani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dia yang terputus, yaitu mereka yang sungguh, yang menolak, yang mengingkari, yang memusuhi akan keberadaan ilmu yang menunjukkan jati diri fitrah manusia. Sebenarnya kalau kita bercerita tadi, saya nggak mengungkap tadi itu, karena cerita ini akan panjang. Karena setelah Nabi Muhammad wafat, Khalifah Umayyah saat Yazid bla 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 begitu, banyak kebenaran-kebenaran yang ditutup, banyak kebenaran-kebenaran yang mengungkap tentang Siti Fatimah, Imam Ali, mengungkap tentang Madinah, tentang Khadijah, jangan sampai muncul ke permukaan. Bahkan pada saat ada khalifah yang sangat terkenal, itu saya nggak akan sebut karena ini merupakan dapur yang jika diungkap akan pro kontra gitu. Tapi ini dianggap sebagai keemasan zaman Abbasiyah, membuat tandingan-tandingan dan menenggelamkan hadis tentang hadis Madinah. Kita mengungkap sejarah-sejarah itu embuh kapan, dari merajalanya pemalsuan luar biasa. Dan sungguh yang menolak, mengingkari, memusuhi akan keberadaan ilmu yang menunjukkan jati diri fitrah manusia, menolak, mengingkari mengadanya kebenaran, keberadaannya hak sah dan wewenang menunjukkan al-huda sebagai terang cahayanya, mengingkari mengadanya fungsi musyahidan, fungsi bersaksi, adanya hak wewenang untuk menjadikan seseorang itu dapat menyatakan an asyhadu alla ilaha illallah, dan adanya hak wewenang dan sah untuk menunjukkan mubasyiron tentang hakikat hidup. Yang mana sih sesungguhnya hakikat kehidupan itu? Sing diarani dunya iki sing ndi to? Sing diarani langit ki ndi to? Sing diarani bumi itu mana? Mubasyiron. Kemudian nadhiron, apakah yang dikatakan langit itu memang benar langit atas itu? Yang dikatakan bumi apakah ya ini? Ini kan hanya majas. Bumi langit atas itu hanya majas. Bumi langit atas, bumi bawah juga hanya majas, simbol. Jadi sebenarnya bumi yang dimaksud dalam Al-Quran yang mana sih? Mubasyiron, akan ditunjukkan tentang hakikat hidup dan kehidupan. Kemudian nadhiron, menjadikan terbimbing, terarah karena mengetahui dengan jelas siapa Tuhannya, mana Tuhannya, mana alamat akhirat. Jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis itu kemana sih? Apa yang diarani jahanam? Apa yang diarani adnan? Yang mengingkari ilmu, yang mengingkari keberadaannya ada al-huda sebagai fitrah manusia, yang mengingkari fungsi musyahidan, mubasyiran, nadhiran, mereka inilah abtar, mereka inilah yang terputus, fahabitot a'maluhum, yang dilakukan menjadi sia-sia. Sejalan dengan ayat inna a'tainakal kausar, sungguh Allah telah memberikan anugerah yang luar biasa. Lakot manallah alal mu'min. Kalimat mana itu di dalam ayat kamu bisa lihat mim nun. Kalau mim ditasdid, nunnya ditasdid, nunnya mohon maaf disukun, man manusia. Tapi pada saat ada tasdid di fathah mana, itu artinya manusia yang menerima anugerah yang tidak terhingga, tak terhitung. Sehingga lakot, lamnya sudah takkid, lakot sungguh dengan sebenar-benarnya, luar biasa mana anugerah yang diterima seseorang itu, anugerah dari Allah ing atase wong kang mukmin. Rikane irba'atha, di antara mereka itu dipertemukan dengan yang hak sah dan wenang atau rasul min anfusihim, dari kalangan jiwa mereka sendiri, sehingga karena dari kalangan mereka sendiri yatlu alaihim ayatih, sehingga langsung dapat membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bukan lagi tafsir-tafsir dan katanya, langsung yatlu alaihi, yaknya itu yak mudhari, langsung dibacakan ayat-ayatnya, wa yuzakihim, dan menjadikan seseorang yang mana Allah di dalam anugerah Allah dengan atasnya orang yang disebut mukmin tadi itu wa yuzakihim, disucikan dan dibersihkan, tak pangestoni, disakseni kan begitu. Wa ya'mul kitab, dan ilmu Alkitab menjadi konkret, menjadi jelas. Yang ilmu kitab wal hikmah,
bahwa kehidupan ini ada hakikatnya, bukan masalah yang hanya tampak fisik yang akan hancur. Wa in kanu min qabl, dan sungguh keadaan dan situasi kanu min qabl, sebelum ketemu dengan idba'atha fihim lafi dulalil mubin, berada di dalam kegelapan. Jadi sebelum kita ketemu dengan, kalau keberadaannya hak sah dan menang setelah Nabi Muhammad itu diadakan, ya berarti seperti ini, wa in kanu min qabl lafi dulalil mubin, kan gitu kan. Karena prasyarat mana Allah, anugerah Allah ditunjukkan dia yang tersimpan di dalam dada sebagai ayat-ayat nyata. Ini ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu arqa'u wasjudu wa'budu rabbakum. Rukuk dan sujudlah, hai orang yang beriman, rukuklah. Ya, ini kan bagian dari sholat. Tapi di dalam ayat ini kan bukan, sepertinya kan tidak berkaitan di sebelum dan sesudahnya kan mengenai sholat gitu. Tapi ada perintah sujud dan rukuklah. Orang beriman diperintahkan untuk rukuk, ya ini memiliki akhlak, memiliki adab, perilaku, kesantunan, kearifan, komunikatif dan musyawarohan, memberdayakan diri. Itu mana maka rukuklah. Makanya kan kesantunan orang Jepang adalah dia suka rukuk. Kalau ketemu orang kan suka rukuk. Monggo, orang Jawa kan begitu. Ya gara-gara kebiasaan bahwa setiap ketemu orang itu rukuk, lupa. Sepak bola pun akhirnya juga rukuk. Tendangan bebas rukuk. Gini, akhirnya yang di depan gawang itu yang menjadi pagar betis dingkluk karena Ronaldo sedang memberi hormat kepada pemain Jepang. Begini, pas dingkluk disaduk gol akhirnya kan begitu. Sujudlah kamu, yakni memiliki kesadaran antumul fuqara ilallah, kamulah yang fakir, kamu yang butuh berproses kepada Allah. Tanggalkan ego-ego keakuan, kesadaran sebagai hamba berproses kembali kepada Allah dengan menjalankan aktivitas berdunia dalam kesadaran yu'minuna bil ghaib, dengan kesadaran karena iman bersama dengan Allah di semua aktivitas berdunia. Itulah sistem Robbaniyah, menghamba di semua aktivitas berduniamu kepada Tuhanmu, sadar sebagai sang fakir. Di semua kegiatan yang kita jalani, yang kamu jalani, nyata tanpa huwa, sungguh manusia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kenali hakikat dirimu dan perbuatan kebajikan, tidak ada yang sia-sia dalam penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadzal batil subhanaka faqina adzabannar. Dan maha sucikanlah Allah supaya kamu mendapat keberuntungan, kemenangan yang banyak. Maka sholatlah, maka nyambunglah, maka sholatlah, maka menyatulah, maka sholatlah, maka jaga ingatan hati nurani dengan mengingati keberadaan diri Tuhan. Maka nurani berfungsi, dikonsep, dinarasikan kayak apapun. Berhati nurani, sistem berhati nurani, orang harus memiliki hati nurani, yaitu hanya akan berhenti pada konsep. Hati nurani berfungsi itu karena fakta bahwa di dalam hati nurani itu ada rasa, ada sir. Dengan sir telah istauda'tuhu min ibadi, bahwa sir atau rasa ini telah mengenali keberadaan Tuhan, sehingga yang dirasa ada, yang dirasa wujud, dirasa menjadi tujuan kehidupan itu adalah dia, Allah, punya Allah, yang Allah namanya, sehingga ada kehadiran dia. Maka otomatis arep korupsi yang nggak berani, karena faktanya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Arep colas yang nggak berani karena ada dia, bukan konsep pikiran tapi konsep fakta rasa. Oh iya. Makanya beberapa berpendapat, piye lo nek ngaji rasa ki? Rasa tentang keberadaan Tuhan di gone ati kira nek diji. Nek aku mbok kon ngaji akhirnya yo ngene iki kan, akhirnya kan ada yang berpendapat begitu. Nek tinggi ngaji pasti pro kontra gitu. Akhirnya muncul Syah Siti Jenar, Al-Halaj, Wahdatul Wujud. Nah itu kan pendapat beberapa ahli akibat bahwa masalah rasa ora iso dijekne gitu lah. Lah kita ngejekne rasa piye supaya ditangkap rasional gitu. Sing didepi santri, SMP, ayam buh.